Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Puspita dengan NPM 2008260153. Di sini saya akan membawakan tentang diabetes mellitus pada blok endokrin. Nah, yang pertama itu definisi, yaitu gangguan metabolisme yang dapat disebabkan berbagai macam etiologi, disertai adanya hiperglikemia kronis akibat gangguan sekresi insulin atau gangguan kerja dari insulin atau keduanya. Nah, pada etiologi itu yaitu kerusakan pada kelenjar pankreas sebagai penghasil hormon insulin. Faktor resikonya itu ada faktor genetik, lalu umur yang biasanya terkena pada 45 tahun ke atas. Lalu dislipidemia atau keadaan di mana ditandai dengan kenaikan lemak darah atau trigliserida di atas 250 miligram per desiliter. Selanjutnya ada riwayat keluarga, lalu ada riwayat mengkonsumsi alkohol dan rokok, dan obesitas. Selanjutnya klasifikasi ini terbagi atas 4. Yang pertama itu ada insulin dependent diabetes mellitus yang biasanya mengarah ke defisiensi insulin absolut yang disebabkan oleh kerusakan pada sel beta pankreas. Paling sering terjadi diderita oleh anak-anak dan remaja. Yang kedua itu ada non-insulin dependent diabetes mellitus yang disebabkan oleh resisten insulin yang menyebabkan kerusakan progresif pada sekresi hormon insulin. Nah, yang ketiga itu ada gestasional diabetes mellitus, yaitu pada kehamilan trimester kedua atau ketiga yang tidak permanen. Setelah melahirkan akan kembali dalam keadaan normal. Nah, yang keempat itu ada jenis lain yang termasuk sekresi insulin yang tidak memadai yang disebabkan oleh penyakit genetik tertentu, disebabkan secara tidak langsung oleh penyakit lainnya yang diakibatkan oleh bahan kimia. Nah, selanjutnya patogenesisnya itu ada pertama itu ada diabetes tipe 1 yang dimana sistem imun menyerang sel yang memproduksi insulin beta pankreas, lalu terjadinya kerusakan pankreas yang menyebabkan penurunan sekresi insulin sehingga regulasi glukosa terganggu. Lalu hal ini menyebabkan kondisi hiperglikemia yang berkepanjangan dan mulai terjadi gangguan metabolik. Nah, selanjutnya pada diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh kekurangan insulin, namun tidak terjadi defisiensi absolut seperti diabetes mellitus tipe 1, dan diabetes mellitus tipe 2 terjadi defisiensi insulin relatif yang menjadikan defisiensi insulin relatif terjadi melalui 2 mekanisme. Yang pertama itu ada gangguan sekresi insulin akibat disfungsi sel beta pankreas. Yang kedua itu ada gangguan kerja insulin pada tingkat sel akibat kerusakan reseptor insulin. Lanjut, diagnosisnya itu ada pertama itu ada polifagia yang dimana pasien merasa lapar atau nafsu makannya meningkat tetapi berat badannya tidak meningkat melainkan berat badannya menurun. Selanjutnya itu ada polidipsi dimana keadaan pasien itu merasa sering haus yang merupakan efek dari polifagia. Selanjutnya yang ketiga itu ada poliuria dimana pasien itu sering mengalami perasaan ingin BAK terutama pada malam hari. Selanjutnya komplikasi. Nah, di komplikasi ini terbagi atas 2, yaitu akut dan kronis. Yang akut itu ada hipoglikemia, hiperglikemia. Selanjutnya yang ketiga itu sindrom hiperglikemi, hiperosmolar, non-ketotik. Selanjutnya yang di komplikasi kronis itu yang pertama itu ada jantung dan pembuluh darah, yaitu penyakit arteri koroner, gagal jantung, tekanan darah tinggi. Sedangkan di kaki dapat neuropati, vaskulopati, mah, dan infeksi. Sedangkan di otak itu ada stroke,
Lalu di mata ada retinopati, katarak, dan glaukoma. Sedangkan di ginjal ada proteinuria, infeksi gagal ginjal. Selanjutnya tata laksana yang pertama itu penata laksanaan umum yang dilakukan evakuasi medis yang meliputi yang pertama itu riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, evaluasi laboratorium ataupun penapisan komplikasi. Nah, tata laksana yang kedua itu khusus meliputi edukasi, terapi nutrisi medis, latihan jasmani, dan intervensi farmakologi. Nah, selanjutnya itu ada pencegahan, di mana pencegahannya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pencegahan primordial, yaitu contohnya menciptakan prakondisi sehingga masyarakat tahu bahwa konsumsi makanan western itu kurang baik dan pola hidup santai itu kurang baik. Sedangkan pencegahan yang kedua itu ya ada primer, yaitu di mana upaya yang dituju pada orang-orang yang termasuk kelompok resiko tinggi, contohnya tekanan darah tinggi. Selanjutnya yang ketiga itu ada pencegahan sekunder yang meliputi penyuluhan, perencanaan makanan, latihan jasmani, dan obat berkhasiat hipoglikemi. Selanjutnya pencegahan yang keempat yaitu tersier, di mana pelayanan kesehatan yang holistik terutama rumah sakit merujukkan misalnya para ahli sesama disiplin ilmu. Baik, berikut adalah referensi yang saya gunakan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.